Halo rekan-rekan, bertemu lagi di pembahasan Scania. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai AC Scania, ya, atau air conditioning Scania. Di AC Scania ini nanti akan ada dua varian ya. Yang pertama itu adalah MCC. MCC ini manual climate control ya. Jadi untuk temperatur, untuk fan speed itu hanya bisa kita setting secara manual. Jadi mau temperatur berapa, mau fan speednya seberapa, itu tergantung dari settingan kita. Nanti akan ada satu lagi yaitu automatic climate control atau ACC ya. Kalau ACC itu di sebelah kiri ini nanti akan ada auto. Gimana kalau kita pencet auto, maka controller akan menyesuaikan berapa temperatur yang cocok sama kecepatan fan yang cocok. Ini kalau di contohnya video ini yang manual climate control atau MCC. Di dalam sistem AC itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah evaporator ya. Evaporator nanti letaknya di sebelah depan sini. Ini kalau kita buka covernya nanti ini akan ada filter ya. Jadi filter ini menyaring udara yang akan masuk ke kabin biar tetap bersih udara yang masuk di dalam kabin ya. Nanti kotorannya akan tersaring oleh filter AC. Nanti di baliknya filter AC ini akan ada blower. Blower itu untuk mengarahkan udara menuju ke evap biar udaranya itu didinginkan oleh evaporator. Nanti di baliknya blower itu baru ada yang namanya evaporator. Jadi kalau kita buka dari cover depan itu tidak akan terlihat karena paling belakang. Terus selanjutnya nomor 2 ini adalah receiver dryer. Receiver dryer ini fungsinya untuk menyerap dan memfilter kotoran ya. Jadi ketika refrigeran itu ada kotoran itu akan tersaring di receiver dryer. Atau ketika di refrigeran itu terdapat air ya, itu airnya akan diserap oleh receiver dryer juga. Selanjutnya nomor 3 itu ada kompresor. Kompresor ini nanti diputar oleh engine. Nanti ini diputar oleh engine melalui bel. Kompresor ini nanti fungsinya itu adalah untuk mengalirkan gas refrigeran menuju ke sistem atau mengkompresikan refrigeran menuju ke sistem. Jadi kalau namanya kompresor, jadi sebelum kompresor nanti pressure-nya itu rendah, setelah kompresor akan dikompresikan, nanti pressure-nya akan jadi naik ya. Selanjutnya nanti nomor 4 itu adalah kondensor atau kondenser. Kondensor ini fungsinya untuk menurunkan gas refrigeran. Nanti ini letaknya di bagian depan kabin, di bagian grill depan sini. Nanti kalau kita buka di sini ada kondensor. Kondensor ini nanti akan dialiri udara oleh fan cooling ya, fan coolingnya si engine. Nanti fan coolingnya si engine itu mengalirkan udara ya untuk mendinginkan, namanya kondensor dan yang lain-lain. Terus selanjutnya di sebelah kanan ini kalau kita lihat aliran refrigeran secara basic nanti akan seperti ini ya. Yang pertama itu ada kompresor. Jadi sebelum kompresor ini pressure-nya akan rendah. Kompresor ini akan mengompresikan refrigeran menuju ke kondensor. Jadi yang warna merah ini adalah temperatur tinggi dan pressure tinggi. Karena refrigeran itu dikompresikan, otomatis temperaturnya juga akan naik ya. Atas kenaikan temperatur ini nanti akan didinginkan oleh namanya kondensor yang ada di depan kabin ini. Lah kondensor ini nanti akan mendinginkan gas refrigeran. Jadi gas refrigeran yang melewati kondensor nanti akan didinginkan sehingga temperaturnya akan turun.
Fase di kompresor menuju kondensor ini karena panas, temperatur tinggi, maka fasenya ini berupa gas ya. Ini fasenya berupa gas. Nanti setelah keluar dari kondensor, refrigeran ini fasenya berupa cair, sudah cair karena temperaturnya turun sehingga terjadi kondensasi, perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Nanti keluar akan difilter oleh receiver dryer. Jadi kalau ada kotoran, ada uap air, maka akan terfilter di receiver dryer. Nanti setelah receiver dryer, nanti akan masuk ke namanya expansion valve. Di sini ada expansion valve, fungsinya untuk mengatur refrigeran yang akan menuju ke evaporator. Seberapa banyak gas refrigeran yang menuju ke evaporator itu tergantung dari expansion valve. Kalau kebutuhannya perlu banyak untuk pendinginan yang lebih banyak, maka refrigeran yang ngalir akan banyak. Nanti kalau pendinginannya perlu sedikit, maka nanti akan sedikit. Nah, untuk expansion valve ini banyak tidaknya refrigeran itu tergantung dari temperatur yang keluar dari evap. Jadi temperatur yang keluar dari evaporator ini nanti akan disensing oleh si expansion valve. Semakin panas gas yang keluar dari evaporator, maka valve expansion itu akan semakin membuka, sehingga gas yang masuk ke evaporator itu makin banyak. Tapi kalau nanti gas yang keluar dari expansion valve ini terlalu dingin, nanti ini akan mengecil sehingga yang keluar menuju evaporator ini akan sedikit. Selanjutnya setelah expansion valve itu ada evaporator. Jadi di evaporator nanti di dalam refrigerannya itu nanti akan terjadi namanya evaporasi, di mana perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Makanya ketika ini masuk, ini masih dalam bentuk cair, tapi nanti keluar itu sudah murni dalam bentuk gas. Nanti refrigeran yang keluar dari evaporator ini temperaturnya sudah panas ya, temperaturnya naik, temperaturnya panas, nanti akan dihisap lagi oleh kompresor. Jadi fase evaporator menuju ke kompresor ini fasenya adalah fase gas. Untuk fasenya tadi, gas itu fasenya adalah output dari evaporator menuju ke sampai kondensor, itu fasenya berupa refrigeran berupa gas. Nanti setelah dari kondensor, output kondensor sampai dengan inputnya evaporator, itu fasenya nanti berupa cair. Terus untuk pengukuran pressure yang ada di dalam sistem refrigeran AC ini, nanti di suctionnya kompresor itu ada pot untuk melakukan pengukuran sisi low. Karena di suctionnya kompresor itu adalah low pressure. Terus nanti setelah kondensor atau sebelum receiver dryer itu nanti ada pot untuk pengukuran sisi high, karena ini setelah kompresor. Jadi ini adalah sisi high, yang suction ini adalah sisi low. Selanjutnya di panel atau di climate control system ini ya, di climate control system ini nanti kita bisa setting on off-nya AC itu dengan menekan tombol yang sebelah kiri ini. Ini kalau kita on kan, nanti lampu indikatornya nyala, berarti AC-nya akan hidup. Terus yang ini adalah sirkulasi udara, karena di sistem AC ini Scania ini nanti akan ada beberapa sirkulasi udara ya. Jadi udara dari dalam kabin dihisap blower, nanti dihembuskan ke dalam kabin lagi. Jadi sirkulasinya hanya di dalam kabin saja, tidak mengambil udara dari luar kalau lampu ini menyala. Kalau lampu ini mati, berarti nanti sirkulasinya itu dari luar. Jadi blower akan menghisap udara dari luar, setelah itu nanti
alirkan menuju evaporator, baru dimasukkan menuju ke kabin. Jadi yang masuk ke dalam kabin udara dinginnya itu adalah dari udara luar. Terus yang dua ini adalah arah hembusannya ya, pengaturan arah hembusan 1, 2, 3. Ini merupakan arah hembusan. Mau kita setting arah hembusannya itu kemana, nanti tergantung dari lampunya ini yang nyala yang mana. Terus yang paling kanan ini adalah kecepatan si blowernya. Jadi mau hembusan anginnya mau cepat, itu berarti settingannya harus kita setting kecepatannya lebih besar. Kalau hembusannya kecil, nanti kita setting kecepatannya ini ke kiri ya, kita putar ke kiri untuk mengurangi kecepatan dari blowernya. Terus secara elektrikal untuk AC itu akan diatur oleh controller ya, controller namanya adalah Climate Control System. Yang ini tipenya adalah MCC, Manual Climate Control ya. Jadi nanti controller AC ini akan mengatur fan motor. Jadi fan motor untuk blower itu diatur oleh controller AC. Terus ada motor temperatur control flap atau untuk mengatur arah aliran ya. Ya, ini motor panel floor flap control, ini untuk mengatur arah alirannya yang di panel ini ya, di controllernya ini. Mau arah hembusannya itu mau kemana. Terus selanjutnya di MCC itu dia akan komunikasi melalui kabel CAN dengan COO. Jadi COO ini nanti akan membaca pressure dari refrigeran. Pressure sensornya nanti ada di depan. Kalau kita lihat di sini itu ada pressure sensor untuk mendeteksi berapa pressure refrigeran. Nih. Terus nanti COO juga akan komunikasi dengan ICL maupun dengan EMS. Jadi COO komunikasi dengan EMS, nanti EMS ini akan mengatur kompresornya aktif atau tidak. Kalau kita lihat kompresornya ini ada kabel 2 ini adalah positif dan negatif ya. Nanti di dalamnya ini ada coil ini akan mengaktifkan kelatnya di depan ini. Jadi kalau tidak ada arus menuju coil, kelatnya ini tidak aktif sehingga shaft dari kompresor tidak akan berputar. Jadi walaupun nanti pulinya ini berputar, kelatnya ini tidak akan berputar karena antara puli sama kelat itu tidak engaged. Jadi kompresornya tidak aktif. Tapi nanti kalau ada arus menuju ke coil, nanti coilnya nanti jadi magnet, kelatnya ini akan aktif sehingga antara puli sama kelat itu akan engaged. Nah, ketika pulinya ini muter, kelatnya muter, otomatis nanti shaftnya akan muter, kompresor akan aktif karena shaft kompresor ini dimounting oleh kelat. Nah, nanti arus yang menuju ke kompresor itu diatur oleh engine controller atau EMS. Jadi tidak langsung dari controller AC, tapi dari EMS. EMS ini akan ngasih arus menuju ke kompresor. Terus nanti ambient temperatur untuk temperatur lingkungan juga dideteksi oleh ICL. Di ICL nanti akan ada ambient temperatur sensor sehingga mendeteksi berapa temperatur di lingkungan luar ya. Gitu. Demikian untuk pembahasan AC. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.